Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk materi tambahan tentang sampling sistematis. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wilianda Mariana Rondonowu. Saya Devi Fanti Hiliburu. Saya Brian Padasilae. Saya Aprilia Ria. Untuk itu kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Di sini sampling sistematis ialah sampling di mana pemilihan elemen sampel dilakukan seperti berikut. Elemen pertama dipilih secara acak dari K elemen yang pertama dari kerangka sampel dan elemen-elemen lainnya dipilih berdasarkan jarak sebesar K. Sampel yang dipilih ini disebut sampel sistematis satu di dalam K. Di sini juga sampling sistematis itu memberikan alternatif yang lebih baik dari sampling acak sederhana berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, sampling sistematis lebih mudah dilakukan atau dilaksanakan dan untuk kesalahan wawancara itu lebih kecil apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Yang kedua itu seringkali sampel sistematis memberikan informasi yang lebih banyak per unit cost apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Kemudian, pada umumnya, sampling sistematis dapat dikatakan sebagai sampling di mana pemilihan elemen yang bernama secara acak dipilih dari K yang pertama, kemudian pemilihan elemen lain selalu berjarak K, di mana K diperoleh dari rumus K sama dengan N besar per N kecil. Cara ini lebih mudah dilaksanakan dan lebih praktis apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Bisa dibayangkan memilih sampel secara acak sebanyak N sampel sama dengan 50 toko di Jalan Pasar Baru. Petugas penelitian lapangan tak dapat menentukan pemilik toko mana yang harus dimasukkan dalam sampelnya sebab dia tidak mengetahui populasi toko sebesar N. Sebelum seluruh pemilik toko didaftar satu persatu sebagai kerangka sampel. Sebaliknya, dengan mudah dia akan memilih sampel secara sistematis, misalnya memilih satu di antara 20 pemilik toko sampai sejumlah elemen sampel sudah terpilih. Sampling sistematis seringkali tersebar secara seragam atau uniform, meliputi seluruh populasi, jadi akan dapat memberikan informasi yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Nah, perhatikan rumus. Kita akan memilih satu di antara 5 sampel sistematis, misalnya K sama dengan 5, dokumen keuangan dari tumpukan dokumen sebanyak N sama dengan 1000 buah dokumen, jadi N kecil sama dengan 200, sebab K sama dengan N besar dibagi N kecil untuk menentukan proporsi dokumen yang tak sah. Misalkan dokumen pertama yang terpilih secara acak ialah dokumen ketiga, maka dokumen lainnya 8, 13, 18, dan seterusnya, sebab harus berjarak 5. Misalkan saja 500 dokumen yang pertama kebanyakan sudah sah, tetapi 500 berikutnya kebanyakan tidak sah. Dengan sampling acak sederhana, ada kemungkinan sampel 200 dokumen itu salah semua atau karena terpilih dari 500 yang pertama atau baik semua, artinya semua sah sebab terpilih dari 500 kedua, sehingga hasil perkiraan proporsi tidak memiliki populasi, tidak mewakili populasi. Dengan sampling sistematis hal ini dapat dicegah sebab hampir setengah elemen sampel dari 500 dokumen yang pertama, setengah lainnya dari 500 dokumen yang kedua. Baik, kita akan masuk dalam contoh. Di sini kita bisa melihat di contoh soalnya
seorang ahli minuman melakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui mutu sirup yang terkandung dalam getah sejenis tumbuh-tumbuhan. Di sini N besarnya yaitu banyaknya seluruh pohon yang mengandung getah, yang dimana ini sampelnya tak diketahui, sehingga di sini kita menggunakan sampel acak sederhana. Nah, maka diputuskan untuk menggunakan sampel sistematis 1/7, artinya ini setiap 7 pohon dipilih 1. Data dari hasil survei ini kita bisa melihat pada tabel di samping, dan di sini kita ingin mencari ini perkiraan rata-rata interval, yaitu U, ini dari gula yang terkandung dalam getah pohon, dan dengan tingkat keyakinannya 95%, dan di sini juga kita akan tunjukkan besarnya kesalahan sampling atau sampling error. Di sini kita bisa melihat pada tabel yang di samping, di sini kita bisa melihat jumlah sampel ini untuk pohonnya itu, dan untuk sigma X kuadratnya dan sigma XI-nya. Baik, kita akan masuk dalam pemecahannya. Yang pertama kita akan mencari perkiraan untuk rata-rata atau U-nya. Di sini kita punya rumus untuk untuk X bar dari SY-nya sama dengan sigma dari I dari 1 sampai N X bar XI per N sama dengan 17.066 dibagi dengan 212 sama dengan 80,5. Dan untuk S kuadratnya sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI pangkat 2 per N dikurang per N kurang 1, yaitu 1.486.800 dikurangi dengan 17.066 pangkat 2 per 212 dibagi dengan 211 sama dengan 535,483. Jadi, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa secara intuitif masuk di akal untuk menganggap bahwa populasi pohon di kebun merupakan populasi acak atau random population. Berdasarkan asumsi ini, perkiraan varian untuk X bar SY bisa dihitung. Baik, selanjutnya kita akan lihat dengan menggunakan sampel sistematis 1/7, kita dapat mengetahui untuk nilai N-nya, di mana kita misalkan N sama dengan 1484, dan untuk X SY kuadrat sama dengan di sini diperoleh 2,165. Nah, dari perkiraan kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95%, maka KS sama dengan 2, SX, SY itu setara dengan 2 akar 2,165 sama dengan 2,942. Nah, dari nilai batas bawah, kita peroleh 77,56, dan untuk nilai batas atas, kita peroleh 83,44. Dan untuk membuat perkiraan total, kita harus tahu besarnya nilai N, di mana nilai N ini sama dengan banyaknya elemen populasi. Nah, kita bisa lihat pada slide untuk rumus yang diberikan. Yang pertama, rumus untuk sampling acak sederhana, dan rumus untuk sampling acak berlapis. Nah, untuk sigma I sama dengan 1 sampai L, NI-nya itu sama dengan N, dan L-nya itu sama dengan banyaknya stratum. Dan sedangkan untuk sampling sistematisnya, kalau populasi kita diketahui, maka perkiraan totalnya adalah T topi sama dengan X bar SYN. Nah, di mana untuk varian perkiraan untuk T topinya itu, rumusnya kita bisa lihat pada slide, dan untuk kesalahan sampling pada tingkat keyakinan 95% juga rumusnya sudah tertera. Nah, dari rumus itu kita perhatikan bahwa rumus-rumus ini sebetulnya sama dengan rumus untuk sampling acak sederhana. Namun hal ini tidak berarti bahwa variannya itu sama dengan varian X bar SY dikali populasi N itu sama dengan varian X bar dikali populasi N. Nah, sekali lagi kita dapat memperoleh perkiraan tak bias untuk varian X bar, X topi, X bar SY dikali populasi N itu dari data dengan menggunakan suatu sampel sistematis tunggal. Nah, akan tetapi di dalam keadaan tertentu, sampling sistematis sama juga dengan sampling acak sederhana. Sehingga rumus untuk sampling acak sederhana dapat kita gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.